saya merasa sebenarnya saya ini orang mana sih? Saya di Indonesia dibilang Cina loh. Saya udah sampai di daerah yang semuanya tuh berhubungan dengan Chinese gitu, malah dibilang, oh kamu orang Indonesia ya? Jalan kerelawanan diambil oleh sejumlah imigran baru di Taiwan sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap masyarakat. Di sela-sela rutinitas harian mereka mau meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan kerelawanan tersebut. Tidak hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi juga menjadi jembatan yang nyata antara budaya negara asalnya dan Taiwan. Sebuah kiprah yang penuh dedikasi. Halo, nama saya Agus Lee. Saya berasal dari Jakarta. Saya datang ke Taiwan udah 26 tahun. Nama saya Hailani. Saya berasal dari Jawa Tengah, Indonesia. Saya datang ke Taiwan sekitar sudah 25 tahun lebih. Nama saya Indrawati Tanoto dan nama Mandarin saya tuh Shi Luin. My name is Mary Ann. Chinese name is Wang Chongquan. I'm a Filipino Chinese. I came here about 20 years ago, 20 more years ago. Dulu pertama kali saya sebagai pekerja migran, kemudian berkenalan dengan suami saya. Setelah itu 2 tahun kemudian, setelah saya habis kontrak kerja, datang lagi ke Taiwan dan menikah, kemudian menetap di sini. Ceritanya sih kayak saya ikut sama penerbangan Garuda. Saya kerja di Garuda Airways. Itu sebagai interpreter di dalam pesawat. Dalam sebuah pesawat itu ada selain pramugari, ada 1 penerjemah. Jadi tergantung ke arah mana. Kalau ke arah Taiwan misalnya, ya yang dibutuhkan adalah bahasa Mandarin. Karena saya ngambil sastra Cina di UI, saya ikut penerbangan yang ke Taiwan ataupun ke Tiongkok, misalnya ke Beijing, ke Shanghai, Hong Kong, ya kira-kira kota-kota ini. Lalu akhirnya kemudian menetap di Taiwan. Sejak menetap di Taiwan tuh 1997 sampai sekarang. I come here at first is to teach English because my second sister is here and this is said stay and then we'll find another job. Luckily, I stayed and then I'm here, still here, yeah. Dan dulu waktu pertama kali saya datang sebagai pekerja PMI. Dari situ saya ketemu dengan orang Taiwan dan saya menikah dan sekarang saya sebagai penduduk Taiwan. Waktu pertama kali saya masuk ke sini pas COVID. COVID pertama kali keluar itu ada guru saya dari Jianxing Kecitaxie. Dia itu nawarin saya, ini nih ada bisa kerja relawan. Soalnya kan waktu itu COVID ya, jadi kerjaan saya di pabrik waktu itu. Kerjanya berkurang. Biasa kan kerja 5 hari. Terus kita dibagi seminggu 4 hari doang. Kerja 4 hari dan libur 3 hari. Jadi waktu itu ya saya kan ada waktu luang. Jadi Profesor Zhao Laosi, dia nawarin saya, mau nggak di sini ada kerjaan jadi relawan. Pas di asosiasi ini lagi ada kerjaan. Kita mau kirim mainan ini, kirim ke Afrika. Ya karena itu awalnya saya itu ada sekolah malam khusus bagi penduduk baru. Jadi Buxiao. Waktu itu saya bertemu dengan seorang guru dari Myanmar. Beliau melihat saya, oh mungkin mereka pikir sifat saya itu ceria gitu. Kemudian bertanya kepada saya apakah mau menjadi volunteer di sebuah perpustakaan sambil latihan gitu, belajar untuk memperdalam bahasa Mandarin kita, berinteraksi dengan anak-anak di sini biar kita semakin bisa mengabdi kepada masyarakat di Taiwan. In general, I like because way back I want to share. I want to, pay it forward because of all the people who helped me for what I have now. So for me, volunteering or helping others is also helping myself. Like I volunteer a lot of work in my children's school. I also tell story, and then after the school, there's also helping them to cross the street. I also go to other Buddhist school to teach them volunteer English every Saturday night. Sepertinya saya sudah di sini berapa ya, sekitar 8 tahun. Jadi sejak pertama kali perpustakaan ini dibuka, waktu itu belum banyak yang dari penduduk baru melakukan kegiatan ini sebagai storytelling. Sekarang sehari-hari kerja di
Di luar hari kerja, saya cari kesibukan misalnya yang berhubungan dengan kebudayaan terutama. Misalnya kayak memandu di museum, ataupun misalnya kami punya satu grup bermain angklung dengan teman-teman Indonesia lainnya, supaya kalau lagi ada acara, kita berusaha menggunakan acara itu sebagai momen untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia pada masyarakat Taiwan. Waktu pertama kali belajar, seneng banget karena banyak sekali semua ilmu ataupun informasi itu yang saya nggak tahu. Jadi kan dulu zaman sekolah kan belajarnya, kalau pelajaran sejarah, aduh, nggak suka. Mesti belajar tentang tahunnya, orangnya, peristiwanya, segala macam kan, lokasinya di mana gitu. Nah itu saya nggak suka pelajaran sejarah. Tapi herannya pada saat mengikuti pelajaran di museum ini, saya merasa bahwa setiap peristiwa itu adalah sebuah cerita. Kita akan lebih mudah mencerna, menerima sebuah cerita daripada pelajaran di sekolah yang harus menghafal. Jadi waktu di sekolah saya juga nggak suka. Ternyata di sini saya belajarnya itu senang banget gitu loh. Wah banyak cerita. Minggu pertama, minggu kedua, begitu sampai minggu ketiga saya merasa kewalahan karena merasa terlalu banyak informasi yang harus saya serap dalam waktu dekat, dalam waktu singkat gitu. Terus waktu itu sempat rasanya tuh, wah kayaknya nggak sanggup deh saya. Gimana ya, mau mundur tapi kok ya nggak enak. Terusin juga, kayaknya kepala ini udah nggak sanggup untuk menerima begitu banyak informasi. Tapi ternyata berikutnya, saya suka sekali di museum ini karena dia cara penyampaiannya itu loh. Jadi nggak cuman kayak di kelas mengajar gitu, lalu kita cuman sebagai murid siap terima doang, enggak. Dia juga membawa langsung jalan, langsung ke prakteknya. Kita ngelihat bagaimana pemandu itu memberikan panduannya, apa yang kita pelajari di kelas, kepake langsung di lapangan, dan ternyata dari situ berkali-kali kita berulang-ulang. Jadi sebenarnya itu kekhawatiran saya aja yang, waduh kayaknya nggak sanggup gitu. Tapi karena berulang-ulang, diulang kembali, kita akan merasa jadi terbiasa dengan informasi yang masuk itu, dan justru lebih senang gitu loh. Jadi kita tahu, oh ini ceritanya begini, yang itu ceritanya begitu. Here in New Taipei, there's a library. I have a lot of good experience, but the most memorable is the one I'm telling about the legend of the pineapple, the Alamat of Pinya, because that story is about a child who is so lazy that she doesn't want to help, and then always her mom said, please get this one. She said, I don't know where it is, mom, I don't know where. She always answered that. And one time her mom said, I hope that you have many eyes for you to find the things I asked you to do. And then later on, when her mom get better, she find tree of the fruits of pineapple. That's the legend. And then after the story, there's one child said, I will help the household. I don't like to be a pineapple anymore. And then the whole crowd laughed. But for me, I was touched because the child really listened and then knows that the importance of household chores is getting together to help. It's not only mother's job or father's job, it's all everybody's job. Saya itu pengen orang-orang Indonesia ya yang ada di sini bisa banyak belajar ya. Soalnya pengalaman saya sendiri waktu saya datang ke sini kan, saya juga dari nol juga ya, juga belum bisa bahasa Taiwan. Dari sini saya step by step belajar sampai pencapaian saya yang sekarang. Jadi apa yang saya bisa bagikan ke teman-teman pelajar ataupun PMI ya, jadi bisa dijadikan sebuah pelajaran, juga bisa dibagikan ke teman-teman lainnya. Menurut saya ini sangat berguna ya. Kita ada di Taiwan, belajar dan bisa dibawa pulang. Tujuan kita ke sini bukan hanya untuk mencari duit, tapi bisa belajar dari budaya orang Taiwan. Itu kita bisa lihat, mereka tiap di lantai satu itu pasti itu bisnis semua. Bisa belajar dari sini dan itu bisa dibawa pulang ke Indonesia. Banyak sekali suka dukanya gitu. Pada pertama kali kita kan tahu ya, bahasa Mandarin kita tentu saja tidak terlalu bagus. Kita kan mulai dari nol gitu. Apalagi saya bukan seperti JJ ini yang ada keturunan Chinese gitu ya. Saya ini betul-betul murni 100% orang Jawa asli gitu. Jadi bahasa Mandarin saya tentu saja agak kagok gitu loh kalau di sini. Kadang-kadang intonasinya kurang tepat, dan kebetulan itu pelancong, itu pengunjung semua ya. Kalau orang tua sih mungkin mereka puhawise ya, jadi sungkan gitu untuk kayak mendiaujen gitu. Tapi kalau seperti anak-anak kan masih lugu dia. Kadang-kadang kamu, guru bukan ini ya, ini harusnya begini yang tepat gitu. Terus apa? Tapi saya juga nggak minder juga, saya menganggap mereka itu seperti lucu gitu loh. Jadi saya ada pemasukan gitu. Oke, saya ingat-ingat gitu. Nah, terus kadang-kadang sebelum saya berjalan
cerita gitu di rumah, kadang-kadang saya dengan anak saya itu ada latihan dulu dan mereka juga tertawa terbahak-bahak gitu loh. Tapi saya juga nggak minder gitu, bahkan mereka juga menganggap bahwa saya ini memberikan suatu sumber kebahagiaan bagi anak-anak saya gitu. Mereka malah justru bilang gini, wah kalau mama saya orang Taiwan mungkin nggak ada menariknya gitu. Justru karena mama saya ini orang luar negeri, jadi setiap waktu, setiap menit, setiap detik itu ada sesuatu yang bikin saya ingin tertawa gitu. Oh, nah mendengar cerita anak-anak saya itu juga, oh, gitu. Saya senang gitu diberi dorongan motivasi gitu. Kalau lihat dari wajah juga pasti ketahuan ya, Indra ini Chinese kan. Nah, jadi bagi Indra waktu itu satu keputusan yang berat waktu pertama kali mau menetap tinggal di Taiwan. Tapi yang membuat Indra berbesar hati yaitu bahwa saya adalah Chinese, keturunan Chinese ya. Jadi harusnya saya nggak mengalami masalah di sini, apalagi karena saya tuh belajarnya bahasa Mandarin, bahasa Cina kan di UI. Jadi harusnya saya ngerti tentang tata kebudayaannya, tentang bahasanya, tentang ini. Harusnya nggak ada masalah menurut saya. Karena kita tahu waktu zaman dulu kita di Indonesia itu karena urusan politik ya mungkin ya, kita kan tidak boleh berbahasa Mandarin di luar, tidak boleh menggunakan nama Mandarin ya, belajar gitu. Jadi segala hal yang berhubungan dengan Cina itu dilarang zaman itu. Ya kadang-kadang kita lagi jalan lewat itu ada aja orang dengan cemooh, oh Cina loh, seperti itu. Itu juga salah satu faktor yang membuat saya berani ngambil keputusan untuk tinggal di Taiwan. Tapi ternyata saya sampai di sini, satu, pertama itu masalah bahasa. Biarpun saya belajar bahasa, boleh dibilang di kelas itu udah cukup lancar harusnya ya, karena saya juga ikut penerbangan Garuda, oke. Tapi ternyata di sini bahasanya lebih banyak menggunakan Taiwanese. Boleh dibilang saya itu dari suku Hokkien. Di rumah, dari sejak kecil, saya sih dengar papa mama ngomong bahasa Hokkien. Cuman otomatis saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Tapi setelah ternyata datang ke Taiwan, mendengar lagi bahasa itu dipakai di sini, rasanya familiar. Jadi bagi saya tuh belajarnya lebih cepat. Cuman banyak juga kosakata yang beda. Jadi kalau begitu saya ucapin, kaku ya. Namanya saya biasanya di Indonesia cuma mendengar, nggak menggunakan bahasanya. Di sini saya setelah mendengar nggak masalah, tapi mau mengucapkannya itu yang susah. Misalnya saya ke pasar deh, sehari-hari kan. Itu kalau pas mau belanja, nanyain harga aja. Itu orang langsung, kamu dari mana? Gitu. Nah kalau udah tahu saya dari Indonesia, oh dari Indonesia? Oh iya loh, pembantu di rumah saya juga orang Indonesia loh. Nah, itu mereka langsung koneksinya ke sana gitu. Saya merasa, sebenarnya saya ini orang mana sih? Saya di Indonesia dibilang Cina loh. Saya udah sampai di daerah yang harusnya semuanya tuh berhubungan dengan Chinese gitu. Malah dibilang, oh kamu orang Indonesia ya? Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya juga terima aja. Saya bilang terus terang, ya saya dari Indonesia. Tapi saya juga keturunan Chinese dan sekarang saya udah puluhan tahun di sini. Ini sudah menjadi keluarga saya yang kedua selain kampung halaman saya sendiri, Indonesia, gitu. Sebenarnya kita tinggal di Taiwan dan kita punya kebudayaan Indonesia. Kita bisa bertukar budaya ya antar Taiwan dengan Indonesia. Budaya Indonesia yang saya punya, saya bagikan, saya perkenalkan untuk orang Taiwan. Dan yang budaya Taiwan yang saya pelajarin di sini, saya bagikan buat orang-orang Indonesia. Ini namanya Xiaoliu. Jadi ini pertukaran budaya itu sangat baik ya buat orang-orang Indonesia di Taiwan. It helped me day by day because before I'm not really confident of teaching or saying words. For me, less talk is more appropriate for me because when I talk, they will say, oh, you're not a Taiwanese. So before, you cannot see me talk so much, so less talk but I do more work. Less talk but more. But now, because through every volunteer, they help me grow step by step. And then for now, I'm more confident, but I'm not saying that I'm really confident, but I'm more confident than before that I can speak well, do well, and share well. Pesan saya buat penduduk baru itu terus belajar. Karena kita orang dari luar ke sini, semangatnya harus 2 kali lipat dari orang Taiwan. Karena apa? Kalau kita nggak 2 kali lipat dari mereka, kita bisa dibawa terus. Jadi kan sekarang sekolah, university udah terbuka sekali buat penduduk baru ya.
Jadi yang pengen meningkatkan pendidikan juga bisa dilanjutkan. Jadi kan pemerintah Taiwan juga membuka banyak kesempatan belajar atau untuk menuntut ilmu S1, S2, S3. Itu banyak sekali subsidi dari pemerintah. Satu perlu belajar ya, karena kita namanya menyampaikan sesuatu itu perlu pakai bahasa. Tapi jangan lupa kemampuan sendiri, apa yang kamu pelajari di belakang selain bahasa itu sangat penting. Misalnya kamu belajar di bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itulah kemahiran kamu, dan ditambah dengan bahasa, kamu expert di bidangnya. Misalnya belajarnya tentang hukum, belajar nyanyi misalnya, atau apa aja. Jadi apapun yang kamu kuasai, perdalam. Lalu dengan bahasa itu cuma untuk satu komunikasi, penyampaian. Jadi nggak usah khawatir, belajar apapun pasti ada gunanya, pasti dibutuhkan tenaganya. Because there's a lot of new migrant activities they can share, like here in New Taipei there's a new migrant telling story, and in FB, in community, there's a lot. Like Filipino, we have also a community that helping all migrants worker, like teaching in Mandarin in online class every Friday for all those migrants to really adapt easily, to learn how to speak well. So if they have problem at home, in school or in work, they can ask. And then even if I don't have time, there's a lot of new immigrants in that that group chat. They can answer through that little. I can see they said, "Oh, ma'am, I learned a lot. I know more. I can speak more. I can do more." Like there's a saying, it's if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, move many people forward. That's my point of view. Move forward. A lot of people move forward. Ya, saya rasa teman-teman pasti ada perasaan seperti saya waktu pertama kali datang ke sini. Rasa takut, cemas, dan khawatir itu mesti ada. Tetapi percayalah waktu kita mau belajar ya, sebetulnya kita itu terhadap diri sendiri itu mesti ada dorongan juga gitu loh. Orang lain dari luar memberi faktor dorongan, motivasi. Tetapi dalam diri kita pun mesti ada sedikit iden jejongkan. Betul nggak? Jadi jangan takut mencoba gitu. Pasti akan lebih baik, semakin lama semakin baik gitu. Demikian kisah keteladanan imigran baru di Taiwan. Nah, nantikan kisah-kisah menarik lainnya hanya di Jalan-Jalan Taiwan.